bisa beli mobil, mobilnya bukan mobil sembarangan, ada Mustang, ada Mini Cooper, mobil-mobil mahal guys. Dan dia udah beli itu katanya 8 kali ya. Udah 8 kali beli mobil sport guys. Umur 19 tahun, gue umur 24 tahun. Jadi gue merasa kalah nih di sini, nggak bisa kayak gini nih. Tunggu dulu. Sebelum dimulai videonya, silakan dibaca terlebih dahulu info penting berikut ini. Give your time into life. The thing loves no lane. Give it time. We'll be fine. Yo guys, what's up? Lagi Bang Wendra Kenseke Indra Kesuma. Oke, di video kali ini spesial banget karena gue nggak sendirian. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang berhubungan juga dengan trading pastinya. Ya, di sebelah ini udah ada teman-teman gue dari Jakarta. Sebenarnya mereka asli orang Medan tapi udah pindah ke Jakarta. Usianya masih muda tapi bisnisnya udah luar biasa. Udah punya mobil sport banyak banget, udah beli rumah juga, wis. Pasti kalian penasaran ya. Dan kemarin ini mereka berdua yang bantuin gue untuk nyari Ferrari. Gue kan di Medan nggak ada tuh Ferrari California. Gue nyari di Jakarta, mereka yang bantuin. Nah, kenalan dulu deh. Yang pertama ini mereka kembar guys by the way, tapi memang agak begitu mirip ya. Tapi beneran kembar ya? Beneran kembar. Oke, kenalan dulu. Oke, jadi nama gue Edward, usia gue 19 tahun. 19 tahun. Ini pasti sama dong? Sama ya? Nama gue Nicholas, umur 19 tahun juga. Pasti sama, namanya kembar. Oke. Jadi ini ada Edward, ada Nicholas. Jadi kan gue bilang tadi di awal, bisnis mereka itu berhubungan dengan trading. Ya, mereka berdagang juga guys. Dan harganya juga naik turun. Sama kayak bisnis yang gue jalanin, sama kayak trading. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat mereka berdua ini umur 19 tahun tapi bisa beli rumah, bisa beli mobil. Mobilnya bukan mobil sembarangan. Ada Mustang, ada Mini Cooper, mobil-mobil mahal guys. Dan dia udah beli itu katanya 8 kali ya. Udah 8 kali beli mobil sport guys. Umur 19 tahun, gue umur 24 tahun. Jadi gue merasa kalah nih di sini, nggak bisa kayak gini nih. Jadi gue penasaran banget ya. Gue udah denger sedikit cerita dari mereka, tapi di video kali ini mereka bakal cerita lebih detail lagi. Sebenarnya apa yang membuat mereka tuh bisa di usia 19 tahun ketika kebanyakan anak muda itu masih pada kuliah, mungkin bingung-bingung skripsi aja gitu kan, bingung-bingung nyari tugas, mereka itu udah berbisnis. Nah, mungkin kalian boleh mulai siapa duluan, si Edward dulu kali ya. Sebenarnya gimana awalnya kalian memulai bisnis ini? Dan bisnis trading yang dimaksud itu adalah jualan guys, jualan sneakers, jualan baju dan barang-barang yang branded gitu. Jadi gue kan suka nih barang-barang branded kayak ini. Sekarang gue pakai Balenciaga, nah ini bisa beli ke mereka guys. Ini dia juga pakai Balenciaga, bajunya baju-baju yang pokoknya yang hype beast itu bisa mereka itu jualin semua. Jadi kita mulai dari Edward dulu, ceritain gimana awal mulanya bisa ngejualin sneaker kayak banyak banget, ada Yeezy, ada Air Jordan. Kebetulan gue suka Air Jordan juga, ntar gue bakal beli juga di sini. Jadi ceritain dulu dari awal gimana awalnya. 19 tahun, Ya, tahun berapa mulainya? Mulainya itu tahun 16 tahun itu, jadi pertama kali emang suka. Umur 16 tahun mulainya? Benar, jadi pertama kali itu emang suka banget sepatu. Ya kita pasti suka lah sama Adidas, NMD. Cuman pas 16 tahun itu mau beli sepatu itu kan 3,5 juta. Itu paling murah NMD waktu itu. Nah terus mikir, aduh gimana ya bisa beli sepatu 3,5 juta itu, maksudnya nggak minta gitu loh. Gak minta dari orang tua? Benar, jadi beneran nggak minta. Oke. Terus habis itu mikir, oh like waktu itu lagi emang zamannya sneakers. Itu beneran baru masuk ke Indonesia. Nah pada saat itu semua orang beneran ngejual. Jadi nggak ada tempat yang bisa buat nitip gitu loh. Kayak contohnya misalnya lu udah beli barang, tapi lu bingung dong lu mau jual di mana, ya kan? Nah itu pertama kali gue buat namanya app consignment. Nah itu semacam bisnis consignment yang kalian bisa nitip barang kalian. Nah itu soalnya gue mikir, kalau misalnya orang udah beli, terus kalau misalnya orang mau jual itu kemana gitu loh? Mau jual di mana? Gitu. Berarti gue potong dulu nih. Bisa dibilang kalian berdua adalah salah satu orang yang punya pemikiran untuk melakukan yang namanya bisnis titip jual. Bener. Barang-barang branded. Bener, barang-barang branded itu beneran awalnya. Jadi awal mulanya itu semua dari situ. Nah, jadi ya cuman beneran orang nitip ke kita. Jadi kita cuman ngambil fee. Udah sebatas itu doang. Pada saat itu kita juga belum punya barang ya? Belum punya barang, tapi udah suka dan udah mulai ngerti. Jadi gunanya ngerti itu ya, contohnya orang nitip barang ini, kita tuh harus tahu value dari barang ini berapa. Terus marketnya cocok nggak sama orang Indonesia. Jadi jadi orang kan ngira, gampangnya buka bisnis ini titip jual doang. Enggak dong, harus punya knowledge ya. Jadi beneran knowledge itu harus ada di bisnis ini, oke? Jadi habis itu orang nitip, dari situ udah mulai jalan dong. Orang nitip, terus ada yang beli, orang nitip, ada yang beli, itu udah berjalan seiring waktu.
2 tahun. Jadi 2 tahun itu beneran nggak maksudnya nggak terlalu rame, tapi ada. Tapi jalan lah ya. Jalan, tapi nggak serame misalnya sekarang. Oke. Nah habis itu dari itu udah mulai suka sepatu dan akhirnya bisa kebeli gitu loh. Yang udah bisa kebeli yang 3,5 juta itu. Nah itu pertama kali. Berarti sama nih, Nicholas sama Edward tuh berawal dari karena pengen punya barang branded. Sama kita modal nekat. Oh, modal nekat, berdua modal nekat. Berarti lu orang join dong ya? Jadi pertama dia join sama gua. Oke. Kan gua bangun dulu pertama. Terus 2 tahun itu followers gua udah nyampai 20.000 followers. Oke. Nah dari situ gua udah ngerasa, oh gua udah bisa nih, gua udah stabil. Alhasil gua baru suruh dia buka. Tapi bidang yang sama, tetapi beda toko. Nah alhasil dia buat juga dengan pengetahuan dia ikut bareng gua. Alhasil dia buka dan sekarang udah jadi dua-dua nomor paling gede di Indonesia. Wow, berarti sekarang gini, FP Consignment itu punya lu? Bener, Ape itu Ape itu Ape, oke. Ape Consignment. Punya- TSC itu punya dia? The Sneaker Consign. Akhirnya kita gabung jadi Ape TSC Store. Gitu. Oke, berarti mereka tuh berarti kalian basicnya punya 2 toko. Gitu. Bener. Kalau cerita dari Nicholas kurang lebih sama lah ya. Sama. Sama aja berarti punya ketertarikan di bidang fashion, pengen ngebeli sneakers kayak Adidas 3,5 juta, tapi mau minta sama orang tua kan kayak 3,5 juta. Nggak enak. Malu dong. Mungkin bisa 1-2. Tapi kalau misalnya mau 10 mau 20 kan kita Oke. malu juga. Akhirnya muter otak gimana nih caranya biar gue bisa punya sneaker tanpa minta dari orang tua. Bener. Tanpa modal juga. Tanpa modal. Karena hanya mulai dengan Instagram, nama Instagram. Oke. Berarti hanya mulai dari Instagram, titip jual. Pokoknya kalian nyediain platformnya, orang yang titip barangnya ke kalian, kalian cuman kayak menjamin ini kalian bisa jualin dan trusted. Bener. Dan barangnya original. Dan barangnya pastinya original. Oh, oke. Nah itu kita cuma dapat fee. Jadi kita jadi keuntungan kita itu dari itu. Jadi kita orang udah nitip di kita cek semuanya, terus kita jualin ke orang. Nah itu kita dapat fee-nya di situ. Oke. Oke, tadi lu juga ngomongin soal knowledge nih. Iya. Knowledge soal fashion mungkin sepatu, sneakers dan lain sebagainya. Nah, dari lu berdua nih, gue pengen tahu siapa yang knowledge-nya paling kelihatan, maksudnya yang paling menonjol nih, Edward atau Nicholas atau sama? Menurut gue sih sama sih. Sama ya? Kita Sama ya? kita beneran maksudnya Saling melengkapi lah ya? saling melengkapi gitu. Kalau misalnya contohnya dia sukanya pakai sweater gitu kan. Kalau gue sukanya pakai t-shirt. Tapi kita bisa digabung. Nah, ini contohnya t-shirt dalamnya sama sweater. Jadi sebenarnya tuh bisa dikombinasi sih. Berarti nggak ada yang lebih jago, nggak lah ya, saling Kita melengkapi ya? Sebenarnya saling melengkapi. Tapi this is unique actually, like sebenarnya gue jarang banget menemui namanya abang adik, apalagi kembar kayak gini bikin bisnis bareng. Itu yang susah. Nah karena sebenarnya kalau Jack Ma pun pernah ngomong kalau mau bisnis itu jangan sama keluarga karena kadang susah cocok. Bener. Tapi mereka berdua bisa cocok. Nah ntar gue mau tanyain juga gimana cara kalian membangun chemistry. Tapi sebelum itu gue mau tahu dulu nih. Jadi kalian udah 3 tahun. Sekarang udah tahun keempat. Tahun keempat berarti dari 2016. Ya, udah mau 5 tahun berarti. Berarti udah mau 5 tahun dong ya? 4,5 tahun. 4,5 tahun. Oke, dari titip-titip jualan aja nggak punya barang, buka Instagram dan bisa beli Mustang itu gimana ceritanya tuh bro? Nah ya itu jadi orang ngira kan, wih enak banget ya, nitip doang terus kita ngambil fee, terus kita bisa beli mobil, bisa beli. Oh itu bukan, jadi bukan hanya dapat dari fee. Nah kita keuntungan kita itu ya contohnya kayak gini gitu loh. Jadi ketika ada barang orang yang murah kita beli, terus kita jual beli lagi. Contohnya misalnya gue bisa bilang nih Nike Air Force nih. Oke. Ternyata ada orang beli dari luar negeri 3 juta. Terus dia nggak jadi pakai. Terus dia bingung dong di Indo jual di mana. Nggak mungkin dia taruh di Instagram dia, kan dia aneh dong. Makanya dia alhasil dia nitip di kita. Kalian punya platformnya gitu ya? Kita sediain platformnya. Jadi kalian nitip udah kan. Terus ini pasarannya kan kalau di Indo cuma 1 jutaan, oke? Karena dia mau jual cepet, dia jual aja 900.000 misal. Udah dong, kita langsung beli, kita stok semuanya ini, stok kita hampir ratusan, terus kita perjualbelikan satu persatu di platform kita juga. Oke. Jadi semacam itu. Oke, berarti sebenarnya bener yang gue bilang di awal ini mirip-mirip trading guys. Bener Jadi banget. trading itu kan kalau misalnya kita trading di saham atau di forex ataupun di instrumen kayak cryptocurrency, kita kan beli di harga murah, jual di harga mahal. Ya sama. Oh gitu aja. Berarti kalau misalnya berawal dari titip-titip,
kalian nggak punya barang, akhirnya jadi punya barang. Ini barang-barang orang semua berarti ya kalian beli ya? Iya benar. Ini jadi beneran orang kira kayak, wih pasti lu punya kenalan masuk dari luar negeri. Ini salah. Enggak ya? Jadi Barang orang semua. Barang ini rata-rata 95% tuh semua barang orang. Jadi orang yang emang jual kita beli langsung gitu loh. Karena bisnis sneakers ini tuh udah kayak investasi. Benar, Ya, benar, ini benar. yang kayak gue bilang itu yang turtle dove itu, coba sebentar. Nggak apa, coba diambil dulu. Nah, ini sepatu tuh unik banget. 2 tahun lalu sepatu ini namanya turtle dove, ini rilisnya pokoknya udah lama banget. Jadi sekarang itu udah nggak ada baru karena dia nggak rilis lagi. Nah itulah kenapa stoknya makin dikit, demandnya makin banyak. Alhasil buat sepatunya naik. Sama halnya dengan masker waktu awal-awal corona ya. Benar. Demand banyak, stoknya dikit, harga naik. Nah benar. Nah ini retailnya itu pas dapetin di store itu cuman 2 jutaan. 2,5. Dan 2 tahun lalu itu gue beli karena gue ngerasa kan gue lihat ini baru brand new kan, udah nggak ada yang punya. Terus dia jual ke gue 10 juta waktu itu. Oke. Terus gue ngira oh ya udah nggak apa-apa karena ini emang salah satu sepatu yang ini pertama Yeezy. Jadi buat kalian yang nggak tahu Yeezy, jadi Yeezy itu rilis pertamanya ini gitu loh. Sekarang kan banyak banget Yeezy. Banyak banget. Nah, ini tuh yang paling pertama. Jadi dia kolaborasi sama Adidas, ini paling pertama. Dan ini sekarang itu kalau misalnya lihat di StockX dan lain-lain, brand new-nya ya, harga BNIB-nya brand new itu udah nyentuh 50 juta. Wow, 2,5 juta retail, beli 10 juta, sekarang 50 juta. Itulah. Oke, menarik. Bisnis ini semacam trading sih, investasi, tapi harus benar. Harus pinter, gak boleh sembarangan beli sneakers juga ya. Jangan semua lu pada beli terus lu anggap nih investasi, bukan. Jadi banyak juga yang turun. Contohnya ini. Ini kemarin pas awal-awal rilis nih gila banget kan karena merah-merah lava gini kan. Ini pas rilis tuh 3 juta. Terus sekarang cuma 1 jutaan. Nah, ya itu. Turun ya. Ntar ngomongin sneaker, gua ambil sneaker gua dulu nih. Ada nih, pasti kalian pada tahu nih. Gimana gua taruh tadi ya? Nah, ini gua bawa dari Medan guys. Apa itu? Air Dior. Nah, ini juga menarik ya. Ini juga salah satu investasi juga. Kalian tahu ini retailnya 36 juta. 36 juta, tapi bisa dijual up to 250 juta. Bahkan kemarin ada yang ngejualin size yang golden size 9 kalau nggak salah. Gue liatnya di StockX 400 jutaan dan laku. Iya, benar. Sold out dan ini dia. Nih. Gini doang gitu, sepatu doang. Kalian mungkin berpikir kayak, Dior. Nah, makanya banyak orang yang mikir kayak, apaan sih beli sepatu? Nah, itu justru salah banget gitu. Malah sekarang banyak banget orang yang bisa berpenghasilan, bisa sukses itu dari sepatu. iya. Dan kemarin gue iseng-iseng juga beli di harga 125. Gokil sih. Nah, 125 dan melihat market price-nya yang bisa sampai 200 jutaan, ini mungkin bisa cuan juga. Iya, bisa lu jual. Bisa dijual juga kan. 175 aja Dan udah untung kan? yang menarik kan ini 8.500 piece aja kan di Bener. seluruh dunia. Iya, 8.000 Oke. doang. Oke, jadi menarik sekali guys. Hanya dari jualan barang-barang seperti baju, tapi nggak sembarangan baju dan nggak sembarangan sneakers ya. Benar. Harus Sneaker ada tertentu tentunya yang punya nilai-nilai history, yang punya brand dan maksudnya ada peminatnya gitu loh. Kayak ada fans kayak Air Jordan ini kan, Ya, karena peminatnya banyak. banyak karena orang beli karena historinya Ya, gitu. gue pernah baca satu quote kayak people buy the story, Benar. not the product, Ya, gitu benar. kan. Itu benar banget. Jadi gue beli Air Jordan ini karena kayak Air Jordan dan Dior itu adalah dua brand yang berbeda, berbeda latar belakang, satu brand high end gitu kan, satu brand streetwear digabung dan ini terjadi pertama kali dalam sejarah. Bener banget. Dan gak heran harga retailnya udah mahal sebenarnya, 36 juta. Apalagi di sale-nya. Resellnya lebih mahal. Jadi lagi. orang beli ini tuh karena historinya. Historinya. Kayak Dior itu gak mungkin banget. Soalnya pas sebelum ini rilis itu cuman isu. Oke. Dior nanti kolaborasi sama Air Jordan. Terus semua orang desain-desain kayak ngegabungin gitu loh. Tapi orang ngira itu cuman isu. Nah, pas dia rilis, nah itulah kenapa harganya gila banget. Gila. Oh, keren banget sih. Keren. Dan guys, gue belajar banyak dari mereka berdua soal dunia sneakers juga. Kebetulan gue hobi. Nah, gue pengen tahu tuh. Tadi kan Edward udah sering ngomong nih. Nicholas nih gantian. Dari Nicholas nih, gimana tipsnya untuk mungkin teman-teman yang nonton ini pengen memulai bisnis consignment atau pengen ngemulai kayak ngejualin sneaker kayak kalian mungkin di usia muda 3-4 tahun aja udah bisa sukses beli rumah, beli mobil. Semua orang pasti pengen dong. Benar. Nah, dari Nicholas nih, kira-kira apa tipsnya awal memulai itu gimana? Langkah-langkah awal harus seperti apa? Coba dijawab. Nah, gua sama Ewer itu lagi buka grup reseller. Oke. Jadi kita punya grup reseller juga. Nah, kalau misalnya jadi dari kita berdua, kita itu nge-share barang. Nah, kalian bisa up price harga barang tersebut buat ngecuan kalian gitu.
Nah jadi kita tuh open group reseller, misalnya kayak barang-barang di sini nih, di toko-toko ini kita bakal share juga di grup itu. Grup reseller itu yang buat kalian bisa dijual kembali atau kalian bisa beli untuk stok sendiri. Jadi pas kita dulunya mulai, kita tuh bingung lah mau ngambil barang dari mana. Bener nggak? Instagram kita itu nol. Oke. Jadi nggak ada barang sama sekali. Terus alhasil kita nyuri dong foto dari orang yang jual. Tahu nggak? Waktu itu followers gue cuma 0. Di expose sama tokonya. Dibilang pencuri maling foto orang bla bla bla. Nah dari situ gue udah ngerasa ternyata susah banget ya. Nah alhasil sekarang gue sama dia itu udah maksudnya udah lumayan terkenal, salah satu terbesar. Nah kenapa kita buat grup reseller itu biar mempermudah dan nggak mau yang mereka jika kalian mau mulai kalian bisa gitu loh. Kalau dulu kita berdua mau mulai itu nggak bisa. Orang nertawain kita. Mantap sekali sih ini dari Bro Nicholas ya. Jadi tipsnya kalau misalnya kalian mau mulai dengan gampang, udah disediakan. Kalian bisa langsung join reseller mereka. Kalian gak usah bingung-bingung nyari barang kemana. Mereka udah gede dan mereka itu ngasih kesempatan sediain ke kalian untuk cuan bareng gitu. Benar banget. Pokoknya kita cuma share, udah kalian tinggal jualin. Sekarang gampang banget Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu gampang banget. Jadi nggak ada alasan buat, aduh, gua mau mulai tapi nggak bisa. Takut gitu loh. Luar biasa sekali ya. Mungkin kita ngobrolnya sampai di sini aja. Mungkin pertanyaan terakhir yang tadi gue mau tanyain dari lu berdua, dari Nicholas dulu mungkin, gimana caranya kalian berdua tuh membangun chemistry bisnis sementara kalian tuh kan bersaudara, apalagi sama-sama cowok, pasti punya ego masing-masing. Pasti kalian merasa enggak lah, lu salah, gue yang benar gitu kan. Nah ini penting banget buat teman-teman semua yang mungkin pengen nyari relasi bisnis, mungkin ntar siapanya gitu, temennya kah atau saudaranya kah pengen menjoin bisnis bareng, terutama bisnis dengan keluarga itu gak mudah. Nah jadi mereka berhasil menjalaninya 4 tahun dan berhasil sama-sama sukses di usia 19 tahun. Gue pengen tanya dari Bro Nicholas kemudian Bro Edward. Nicholas dulu deh, gimana caranya sih kalian tuh masih tetap bisa kompak? Pernah berantem pasti pernah gitu kan? Sering ya? Gimana caranya tetap kayak oke, kita berantem, kita kayak beda pendapat tapi tetap kompak gitu, tetap sama-sama naik gitu. Gimana dari Nicholas? Kita sih, aku sama Edward nggak pernah saingan sih, sering. Tapi kita tuh sama-sama belajar sneakers. Kita sering banget ketipu barang fake, terus udah ketipu berapa puluh juta, ratus juta juga udah sering ketipu. Nah dari sana kita belajar gimana legit check barang ori sama barang fake. Kita belajar bareng, terus resellnya harus bareng, gimana caranya biar naikin harga. Terus Edward itu juga satu marketplace, jadi dia yang bikin market, kita toko-toko lain tuh cuma ngikutin gitu. Jadi waktu lagi berantem nih beda pendapat, biasanya lu ngapain nih lu berdua nih? Dari lu dulu. Wah kalau berantem sih biasa menyendiri. Tapi gue mikirin, aduh kenapa bisa berselisih gitu loh. Kan harusnya kita sama-sama kompak barengan gitu. Berarti lebih ke kedewasaan diri sendiri lah ya gitu. Kalau dari Bro Edward gimana nih? Nah kalau yang kita lakuin tuh adalah yang penting itu apa sih, komunikasi sih. Bener. Jadi kalau misalnya ada masalah nih, oh apa masalah lu misalnya, bisa nggak gue bantu? Jadi kebalikannya juga. Jadi misalnya gue lagi ada masalah, contohnya gue lagi ketipu atau apa, dia bisa bantu gitu loh. Oh apa masalah? Nah jadi banyak orang bilang sama keluarga itu bisnisnya susah. Nah itu salah. Tapi menurut gue ketika lu udah dapet komunikasi itu beneran gokil banget sih. Lu bisa bayangin kayak lu nggak punya apa-apa, lu cuma punya abang lu atau lu cuma punya saudara lu atau lu punya siapapun. Tapi ketika lu udah sama keluarga lu itu pasti gokil banget gitu sih. Buat tutup statementnya, mungkin banyak orang berkata bisnis dengan keluarga itu nggak enak karena mungkin nggak banyak hal gitu ya, yang karena uang atau apapun bisa orang gara-gara warisan bisa berantem satu keluarga. Cuman hal positifnya lainnya justru orang yang paling mengetahui diri kita adalah keluarga kita. Benar banget. Benar gak? Ya, kayak mereka berdua tuh udah 19 tahun bersama gitu. Bahkan dari kandungan gitu. Di perutnya udah bareng gitu, kembar. Mungkin gara-gara kembar juga kali ya, punya pemikiran yang lumayan mirip kali ya, nggak tahu juga. Jadi itu menarik sekali guys. Dan akhirnya mereka berdua di umur 19 tahun yang baru mau masuk 20 tahun bentar lagi udah berhasil bisa sukses di usia muda. Dan gue kaget sih karena gue 19 tahunnya baru kemarin belum apa-apa guys, baru beli Avanza itu pun kredit gitu ya guys. Mereka berdua lebih hebat dan gue salut banget dengan lu berdua. Thank you banget udah mau masuk YouTube gue. Thank you banget bro. Dan itulah tadi cerita dari mereka, berawal dari pengen beli sneakers doang gitu, tapi gak mau ngerepotin orang tua. Meskipun mungkin orang tua mereka bisnisnya stable, ada baksoaan tuh punya mereka guys, enak banget di Jakarta, tapi mereka gak mau bergantung dengan orang tua. Mungkin orang tua itu punya duit ya, privilege buat kita, tapi kita jangan kayak mengandalkan orang tua sepenuhnya, tapi kita juga harus berusaha sendiri ya. Mungkin mereka berdua ini
jauh lebih beruntung dari aku. Aku kan terlahir gak di keluarga yang pas-pasan lah, bahkan mobil pun gak punya. Mereka mungkin orang tuanya udah punya mobil, tapi mereka juga, gua salutnya masih mau kerja, masih mau mandiri. Di saat kebanyakan anak-anak kalau orang tuanya mampu pasti udahlah. Ya, Santai-santai gitu. Keren banget guys. Ya semoga kalian dapat sesuatu dari video kali ini, dan sekian aja video kali ini. Semoga kalian belajar, dan yang mau join resellernya bisa langsung kontak nomornya di bawah ini. Ya, gua taruh di deskripsi di YouTube. Intinya kalau kalian mau berusaha pasti bisa, pasti ada jalan. Yang penting niatkan dulu gitu. Bener. Mau bisnis apapun, mau trading kayak gua, mau jualan sneaker apapun, semua ada jalan. Bener. Apalagi sekarang zaman sosial media, udah ada internet ya kan? Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada ads, Facebook ads dan lain sebagainya, gampang banget. Asalkan kalian mau berusaha pasti bisa. Handphone yang kalian pakai untuk nonton video ini, kalian bisa pergunakan untuk dapetin cuan. Bener banget. Bener kan? Bener banget. Cuman dari HP aja. Oke, sekali lagi thank you buat Edward dan Nicholas. Thank you banget udah mengizinkan gua mampir ke tempat kalian gitu ya. Thank you banget. Ya, habis ini gua belanja guys. Ntar kalian tengok aja di TikTok ya. Gua belanja hari ini. Thank you banget. Thank you. Nah, see you guys on the next video ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Gua Indra Ken. Edward, salam profit. Bye bye.